warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Virginia Ubayahita. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Nah, teman-teman di sini sudah pernah mengalami kecemasan, atau mungkin teman-teman ada yang mengalami fobia, atau bahkan teman-teman ada yang mengalami ketakutan. Nah, teman-teman gak usah khawatir, karena ketika kita mengalami ketakutan atau ketika kita mengalami fobia atau sedang mengalami kecemasan, itu kita pasti bisa mencegahnya, atau ketika sudah terlanjur kita bisa mengobatinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara konseling. Nah, terus tekniknya digunakan itu teknik apa? Teknik yang digunakan itu adalah teknik desensitisasi sistemik. Nah, teman-teman ada yang tahu apa teknik tersebut? Nah, teknik ini yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang awalnya itu tidak menyenangkan dan kita perkenalkan kepada stimulus yang berlawanan atau menyenangkan. Jadi, teknik ini itu biasa digunakan untuk teknik yang dilakukan kepada orang-orang yang sedang mengalami fobia atau sedang mengalami kecemasan atau sedang mengalami ketakutan. Kita menggunakan teknik desensitisasi sistemik ini. Nah, lalu caranya bagaimana, Mbak? Caranya biasanya teknik ini nanti akan diteruskan oleh teknik relaksasi. Jadi hampir berkesinambungan ya, teman-teman. Nah, untuk itu daripada kita berlama-lama menunggu, kita saksikan saja video prakteknya. Selamat menonton. Oke teman-teman, saat ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini bernama Ibu Nia. Oke, kita sapa dulu ya Bu Nianya. Hai Bu Nia. Ya, hai juga. Oke, Bu Nia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, di sini kita sudah kedatangan Bu Nia. Langsung saja kita dengarkan Ibu Nia apa yang sedang Ibu rasakan sekarang, dan tolong ceritakan sesuai perasaannya Ibu nih. Oke, Ibu, di sini saya ingin menceritakan tentang fobia yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Saya fobia dengan yang namanya hewan melata, yaitu ular. Nah, pada suatu ketika saya bertemu dengan hewan melata yang namanya ular itu di sawah. Nah, pada saat itu saya sedang berjalan-jalan di sawah. Nah, tiba-tiba ular itu mengangkat kepala dan badannya, agak berdiri gini. Nah, saat itu saya langsung ketakutan, sangat takut sekali, dan saya terus berlari sekencang-kencangnya. Nah, sejak saat itu saya setiap kali bertemu dengan barang ataupun apapun yang bentuknya seperti ular atau yang memanjang, itu saya mesti ketakutan, dan di hati itu ndredeg, kalau bahasa Jawanya deg-degan. Deg ya. Ya itu terus mesti saya berlari kalau ketemu barang-barang yang seperti itu, apalagi barang-barang itu nanti letaknya, misalnya saya melihatnya di waktu yang agak gelap. Nah, itu saya amat sangat ketakutan sekali. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, yang saya bisa sampaikan kepada Ibu. Terima kasih. Jadi gini Bu, ketika Ibu melihat hewan melata tadi seperti ular itu, apa yang Ibu pikirkan? Apakah wah saya bakalan digigit nih, wah saya bakalan meninggal nih, wah saya bakalan, atau apa yang Ibu pikirkan saat itu pas Ibu melihat ular yang berdiri tadi? Saya takut di apa itu? Dipatuk. Saya dipatuk kan kalau cerita di masyarakat itu, kalau dipatuk ular itu sembuhnya kan agak sulit. Terus harus dibawa ke medis atau dibawa ke rumah sakit. Nah, di samping itu saya juga melihat dari itu bentuknya itu sudah geli, yang licin-licin, meling-meling gitu ya, sudah geli. Nah, itu yang saya rasakan. Oke Bu Nia, jadi berarti Ibu semenjak ketemu dengan ular di sawah itu tadi, Ibu menjadi melihat barang yang hampir menyerupai saja, Ibu udah merasa wah ular nih, takut ya, apalagi di posisi kegelapan ya Bu. Nah, jadi gini Bu, sekarang saya akan memberikan sebuah teknik. Nah, teknik ini nanti mungkin di sini bagi yang Ibu merasa takut, nanti sedikit diberikan perlawanan, perlahan-lahan, tapi tidak bisa langsung di instan ya Bu, jadi secara pelan-pelan. Nah, teknik ini nanti Ibu mengikuti instruksi saya, ikuti saja apa yang saya katakan, nanti
kalau sudah saya menyuruh untuk melakukan suatu hal, nanti dilakukan saja. Ya. Nah, sekarang Ibu Nia bisa memejamkan matanya. Bisa. Oke. Nah, silakan Bu Nia. Oke. Sekarang Bu Nia atur ketenangan, tarik nafasnya yang teratur, buang pelan-pelan, atur pernafasan ya Bu. Nah, di sini sekarang Ibu coba bayangkan saat Ibu bertemu ular saat itu, ular itu dia tidak ingin mematuk kepada Ibu, tapi hanya ingin datang untuk memberitahu bahwa aku ini hewan yang tidak semua hewan seperti saya, seperti ular tadi itu menggigit. Jadi hewan ular itu kadang cuma ada yang berjaga-jaga saja. Jadi Ibu bayangkan saat itu ular yang berdiri itu tidak akan mematuk Ibu, tapi ular itu hanya lewat saja, lewat di sebelah Ibu. Jadi saat Ibu melihat ular itu, Ibu tidak merasa ketakutan sama sekali. Bahkan Ibu hanya satu langkah bergeser dari tempat berdiri Ibu saat itu, hanya untuk memberi jalan kepada ular. Nah, sekarang coba Ibu bayangkan barang-barang yang di sekitar Ibu atau yang ada di rumah Ibu seperti yang menyerupai ular tadi. Bayangkan bahwa itu hanyalah seperti tali atau hanya kabel. Jadi timbulkanlah pikiran-pikiran positif di pikiran Ibu. Berikan suplemen-suplemen yang itu bentuknya positif. Nah, kalau Ibu mau suplemen yang negatif, nanti Ibu akan menjadi semakin ketakutan. Berikanlah bahwa itu semua tidak seperti apa yang Ibu pikirkan. Jadi ular itu hewan yang baik, tidak semua ular mematuk. Kemudian barang-barang yang di sekitar Ibu itu juga barang-barang yang tidak seperti apa yang Ibu bayangkan. Nah, sekarang Ibu atur nafas dulu, Ibu tenang dulu, coba Ibu rasakan bahwa ular itu baik tidak mematuk dan tidak seperti apa kata orang ketika dipatuk ular sembuhnya itu lama. Nah, kalau Ibu sudah merasa tenang, Ibu Nia bisa membuka kedua matanya. Nah, saat Ibu membuka kedua mata, sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana rasanya saat Ibu tadi membayangkan bahwa ular itu bukanlah hal atau bukan hewan yang seperti Ibu bayangkan atau hewan yang mematuk dan berbisa. Oke, baik. Nah, saat saya memejamkan mata tadi, saya berusaha untuk merubah pandangan saya bahwa ular itu juga makhluknya Allah dan dia juga mungkin hanya ingin lewat di dekat saya saja. Nah, di situ saya lebih bisa percaya diri karena tidak langsung berlari ketika melihat ular, agak sedikit rileks, sedikit tenang yang saya alami. Itu saja. Ya Bu Nia, jadi semoga apa yang tadi Bu Nia lakukan bisa sedikit mengurangi rasa takutnya Ibu. Itu bisa Ibu lakukan ya ketika Ibu di mana saja ketika mengalami takut, coba tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan sedikit-sedikit panik, karena ketika Ibu sedikit-sedikit panik itu juga akan berdampak yang buruk mungkin buat diri Ibu sendiri atau bahkan mungkin orang lain juga akan merasakan dampaknya. Nah, mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan lagi? Tidak ada. Oke. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita tentang fobia yang saya alami. Alhamdulillah dengan sedikit ketenangan mungkin akan saya lebih bisa menguasai diri saya. Itu saja yang saya sampaikan. Iya, Bu Nia, sama-sama, karena di sini kita juga step by step ya Bu, tidak ada yang instan. Semoga Ibu Nia kedepannya lebih baik lagi. Nanti kalau Bu Nia pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga ya Bu ya. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit cerita dari Bu Nia yang beliau ini sedang mengalami fobia atau ketakutan ketika pertama kali melihat ular, kemudian melihat barang-barang yang menyerupai ular, beliau merasa takut. Nah, mungkin itu bisa diatasi dengan merasa kita tenang terlebih dahulu, kita atur nafas, kita jangan panik, kita berikan suplemen-suplemen positif kepada pikiran kita agar kita tidak mengalami ketakutan atau kecemasan serta panik yang begitu hebat saat kejadian. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton.
Salam sehat semuanya, tetap jaga jarak dan memakai masker, jangan lupa mencuci tangan dan terus menjaga pola makannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.